Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, anak-anakku semuanya, santriwan-santriwati Pondok Modern Selamat yang saya cintai, khususnya kelas 7 baik PMS maupun unggulan yang masih berada di rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertatap muka, yaitu dalam rangka kajian agama, kajian hadis. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, anak-anakku semuanya berada di rumah, tapi tidak menjadikan anak-anakku semuanya yang masih berada di rumah saya harapkan tetap semangat dalam mengikuti kajian agama. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya besok di hari kiamah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai kajian hadis pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga kita semuanya selalu diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, mendapatkan perlindungan dari berbagai macam penyakit. Kita dilindungi dari berbagai macam penyakit. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtigha'i mardhatillah wa bi syafa'atir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak semuanya, silakan yang di rumah yang punya kitab Arba'in Nawawi bisa dibuka. Kita lanjutkan kajian yang kemarin. Kemarin kita mempelajari hadis yang keempat, tapi hanya sebagian saja yang kita pelajari karena hadisnya panjang. Maka untuk sebagiannya lagi kita pelajari untuk hari ini. Baik, kita lanjutkan. Ini masih hadis yang keempat. Ini adalah hadis lanjutan dari kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari setengah dari matan hadis. Sekarang kita pelajari setengah lagi dari hadis yang keempat. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fawallahi maka demi Allah. Fawallahi maka demi Allah, alladzi zat la ilaha tiada Tuhan wairuhu selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, layak malu melakukan, ada yang melakukan perbuatan, layak amalu bi amali, layak amalu, ada yang melakukan perbuatan bi amali ahlil jannati, perbuatan ahli surga, hatta mayakunu, sehingga apa yang ada bainahu diantaranya, wa bainaha dan diantara surga, ila dira'un, ada jarak sehasta, wayasbiku maka ditetapkan, alaihi kepadanya, alkitabu ketetapan, fayamalu maka perbuatan itu, fayamalu maka perbuatan itu bi'amali ahli nar, yaitu perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha maka masuklah dia ke dalam neraka. Wa inna ahadakum,
Dan sesungguhnya salah satu dari kalian layak malu melakukan perbuatan bi amali ahli nar, yaitu perbuatan ahli neraka, hatta mayakunu, sehingga apa yang ada bainahu diantaranya wa baina, dan diantara neraka, illa diraun, yaitu ada jarak sehasta, fayas biku, akan tetapi ditetapkan alaihi kepadanya alkitabu, ketetapan, banyak malu, dia melakukan diamali ahli jannati, perbuatan ahli surga, wayat kuluha, maka dia masuk ke dalam surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik anak-anakku semuanya, ini hadis menjelaskan tentang ketetapan Allah kaitannya dengan takdir, qada dan qadar. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa masuknya orang ke dalam neraka dan surga itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kita tidak tahu apakah kita nanti besok masuk surga atau masuk neraka. Tetapi itu bisa dilihat dari perbuatan orang tersebut. Jika orang tersebut berbuat baik, maka akan masuk surga. Ketika orang tersebut berbuat maksiat, berbuat buruk, berbuat dosa, maka akan masuk neraka. Akan tetapi dalam hadis ini menjelaskan bahwa ada seseorang yang kelihatannya melakukan perbuatan. Dia melakukan perbuatan ahli surga. Tetapi Allah akhirnya menetapkan bahwa dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia akan masuk ke neraka. Kemudian ada lagi seseorang yang melakukan perbuatan dalam hidupnya, selalu melakukan perbuatan ahli neraka, tetapi pada akhirnya ternyata Allah menentukan bahwa dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Nah ini, jadi ini ada kaitannya dengan husnul khotimah. Jadi Allah melihat perbuatan manusia itu tidak dilihat selama dia hidup itu dia melakukan perbuatan apa, tetapi yang terpenting adalah ketika di akhir hayatnya dia dalam keadaan melakukan perbuatan yang baik, maka akan masuk surga. Tetapi kebalikannya, ketika di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan dosa, maka dia akan masuk ke neraka, atau disebut dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Nih, kemudian dalam memahami hadis ini juga kita bisa memahami bahwa ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi ada satu perbuatan yang baik yang menjadikan dia masuk surga. Jadi jangan dianggap enteng setiap perbuatan yang baik walaupun perbuatan itu kecil, kebaikannya kecil, seperti menyingkirkan duri di pinggir jalan. Siapa tahu dengan menyingkirkan duri di pinggir jalan, itulah yang menjadikan orang tersebut masuk surga itu. Kemudian ada lagi cerita seorang pelacur yang menjual dirinya, menjual kehormatannya. Selama hidupnya dia menjadi pelacur, tetapi pada akhir hayatnya dia hanya memberikan minum kepada seekor anjing. Memberikan minum kepada seekor hewan, yaitu anjing. Itulah yang menjadikan seorang perempuan itu masuk surga. Padahal selama hidupnya dia itu melakukan perbuatan dosa, tetapi ketika pada akhir hayatnya dia melakukan satu kebaikan saja, yaitu memberi minum kepada seekor anjing, maka itulah yang akan menjadikan perempuan itu masuk surga. Jadi anak-anak semuanya,
Maka dari itu kita harus senantiasa berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Maka dari itu ketika nanti akhir hayat kita kalau kita sudah terbiasa dengan melakukan perbuatan baik, maka ketika akhir hayatnya kita insya Allah akan menjadi orang akan menjadi orang pada akhir hayatnya atau meninggalnya menjadi orang yang husnul khotimah atau akhir yang baik atau baik pada akhirnya. Itulah yang menjadi harapan kita semuanya. Semoga kita semuanya ketika menjelang ajalnya menjadi orang yang husnul khotimah atau baik pada akhirnya. Baik anak-anak semuanya, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini, semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita berdoa semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan ridhonya kepada kita semuanya, memberi ampunan kepada kita semuanya, memberi rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari diberikan petunjuk, diberikan hidayah, sehingga besok kita pada akhirnya menjadi orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku semuanya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.